Halo, selamat bertemu. Saya Rustadi dari Departemen Perikanan Fakultas Pertanian akan menjelaskan rekayasa aquaculture berkelanjutan atau Sustainable Aquaculture Engineering. Kita masuk pada materi rekayasa sistem resirkulasi atau Recirculating Aquaculture System atau RAS. RAS adalah teknologi aquaculture dengan air mengalir berulang atau resirkulasi. Teknologi ini untuk menjawab sustainability atau keberlanjutan aquaculture karena hemat lahan dan air, inovatif teknologi, serta pencegahan cemaran lingkungan. Susunan atau komponen RAS terdiri atas dua sistem, yaitu RAS penuh, yaitu selama periode pemeliharaan atau budidaya organisme air tidak ditambahkan. Penambahan hanya karena air menguap atau rembes. Dan yang kedua adalah RAS semi penuh, yaitu selama periode pemeliharaan atau budidaya organisme ada penambahan air secara rutin. Komponen RAS terdiri atas wadah pemeliharaan organisme aquaculture yang kedap air, bisa berasal ataupun dibuat dari fiberglass, HDPE ataupun beton. Kemudian bak pengendapan, bak filterisasi dan tampungan air atau reservoir yang dilengkapi dengan aerasi dan pompa air. Pengairan sistem dengan paralel, artinya outlet air dengan model pipa double, pipa dalam untuk mengatur kedalaman air pada wadah budidaya, dan mengeluarkan air dasar secara gravitasi yang diatur dengan pipa luar. Air buangan masuk ke dalam pengendapan, kemudian masuk ke bak penyaringan yang menghasilkan air bersih di bagian atas atau permukaan. Selanjutnya diangkat dengan pompa ke reservoir. Dalam reservoir dapat dilakukan aerasi dan perlakuan lain, serta dikeluarkan secara gravitasi ke bak-bak budidaya. Proses aliran air ini bersirkulasi berulang-ulang. Debit air masuk atau inlet akan menentukan jumlah pergantian air, jumlah oksigen terlarut, dan biomasa atau berat total ikan maksimum ketika dipanen, atau disebut juga sebagai daya dukung atau carrying capacity. Debit air yang masuk dan yang keluar wadah harus sama atau seimbang, sehingga air mengalir terus-menerus yang dapat diatur secara otomatis dengan pompa. Otomatisasi juga dapat dilakukan pada penggunaan aerasi dan pemberian pakan ikan. Sedangkan daya dukung wadah dihitung berdasarkan pada ketersediaan oksigen dalam wadah, laju konsumsi oksigen ikan atau organisme air yang budidaya ketika kondisi kenyang. Kemudian kandungan oksigen minimal dalam air ketika ikan tidak tumbuh. O2 minimal untuk tila pada suhu 26 derajat Celcius itu sekitar 0,8. Sehingga perhitungan daya dukung itu seperti pada rumus di bawah. Oleh karena daya dukung adalah berat maksimum pada akhir panen dengan ukuran individu ikan yang diinginkan, maka ukuran ikan dan padat penebaran awal itu dihitung berdasarkan pertumbuhan dan jumlah kematian atau sintasannya. Rekayasa bak pengendapan dan filter RAS. Bak pengendapan mendapatkan input air dari bak-bak budidaya melalui inlet
yang berada di bawah kira-kira sepertiga tinggi bak. Air ini yang mengandung padatan atau partikel dengan ukuran TSS lebih besar dari 0,1 mili, berupa bahan organik, yaitu sisa pakan yang tidak termakan dan ekskresi atau kotoran ikan. Partikel yang besar berat jenisnya akan langsung mengendap, dan lainnya dengan pelan-pelan akan mengendap ke dasar bak. Sedangkan lapisan air bagian atas itu mengandung partikel yang lebih kecil, TTS. Itu lebih kecil dari 0,1 mili. Kemudian dialirkan masuk ke bawah pada bak filterisasi. Bak filterisasi disusun lapisan-lapisan dari bawah berupa batu dengan tebal 25 cm, kerakal dengan tebal 10 cm sebagai substrat atau penempel lendir atau jonjot bahan organik yang bersifat asam. Kemudian lapisan zeolit tebal 10 cm untuk menetralkan air. Selanjutnya lapisan penyaring halus berupa lapisan ijuk dengan ketebalan 10 cm. Masing-masing lapisan itu dibungkus dengan waring yang terbuat dari polietilin dengan mesais 0,3 sampai 0,4 cm dan disusun rata. Air bersih akan berada pada bagian atas dari bak filterisasi dan diberi biobol sebagai substrat bagi pertumbuhan bakteri dalam kondisi aerob untuk filtrasi bahan organik yang terlarut atau yang disebut sebagai TDS atau total dissolved solid. Air bersih dari bak filterisasi itu diangkat ke bak penampungan atau reservoir menggunakan pompa dengan debit yang dapat diatur. Menginjak pada rekayasa bak aerasi. Air dalam bak reservoir dilakukan aerasi dan perlakuan lain. Kemudian dikeluarkan melalui pipa outlet di dasar agar tekanannya lebih besar. Aerator yang dapat digunakan adalah microbubble generator atau MBG ataupun juga blower. MBG dengan pompa celup tenaga 85 watt dan nozzle tunggal menghasilkan oksigen terlarut yang lebih besar daripada menggunakan blower dengan tenaga 100 watt dengan kecepatan udara yang sama, yaitu 1,8 liter per menit. Hal ini karena MBG menghasilkan gelembung-gelembung udara yang mikro, yaitu kurang dari 40 μm, sehingga lebih lama bertahan dalam air. Dapat lebih dalam dan menyebar merata ke semua kolom air karena ada tekanan dari pompa. Sebaliknya aerasi menggunakan blower meskipun menggunakan batu aerasi itu menghasilkan gelembung udara yang ukurannya makro yang menyebar terbatas dengan diameter kurang lebih 30 cm pada kedalaman dan kisaran tertentu saja, sehingga gelembung udara akan segera naik dan lepas dari air. Pada bak aerasi bisa dilakukan pula penggunaan bahan untuk perbaikan kualitas air, misalnya probiotik, dan menggunakan bahan untuk pencegahan penyakit. Demikian materi tentang RAS. Kita akan bertemu lagi pada materi yang lain. Terima kasih.